Pemirsa, seorang wanita yang baru 1 hari menikah hilang setelah izin ke suaminya untuk membeli ayam geprek. Pihak keluarga melaporkan kasus ini ke polisi dan hingga kini keberadaan sang istri belum diketahui. Warga di Kampung Sukajadi, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, dihebohkan oleh kabar seorang pengantin wanita hilang sehari usai akad nikah. Kejadian ini bermula saat pengantin wanita, Anggi Anggreni, berpamitan kepada sang suami untuk pergi menemui penjual ayam geprek. Setelah suaminya mengizinkan, Anggi yang sebelumnya masih sempat komunikasi melalui telepon selulernya, kemudian hilang kontak. Pihak keluarga kemudian berusaha mencari keberadaan Anggi, namun hingga tengah malam Anggi tak kunjung ditemukan. Setelah 2 hari pencarian, suami Anggi akhirnya melaporkan hilangnya Anggi kepada Polsek Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. WA-nya nggak aktif, ya saya samperin ke lokasi tersebut, tapi udah nggak ada orang. Nanya-nanya ke orang sekitar situ? Nggak pada tahu. Nggak pada lihat, nggak ada yang lihat? Lihat. Terus kamu udah lapor polisi? Saya udah lapor polisi waktu setelah 1-24 jam saya lapor polisi. Di Polsek. Di Polsek Ranca Bungur. Namun sampai sekarang masih belum ada informasi dari pihak kepolisian. Rencananya, pihak keluarga akan kembali menggelar resepsi pernikahan pada 15 Juli 2023 mendatang. 1.000 undangan telah disebar untuk acara itu, namun rencana itu terancam gagal jika nasib Anggi tak kunjung diketahui. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Olah TKP kembali dilakukan di rumah yang dijadikan tempat aborsi ilegal di Kemayoran, Jakarta untuk mencari sisa jaringan janin yang dibuang ke septic tank. Sebelumnya polisi juga telah melakukan olah TKP dan menemukan jaringan manusia yang diduga sebagai janin yang dibuang. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat kembali melakukan olah TKP di klinik aborsi ilegal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Petugas membongkar septic tank yang menjadi tempat penampungan janin karena pelaku membuangnya melalui kloset. Dalam kasus aborsi ilegal ini, polisi menetapkan 9 orang tersangka, 2 diantaranya residivis di kasus yang sama. Sebelumnya, polisi juga telah melakukan olah TKP dan menemukan jaringan manusia yang diduga sebagai janin yang dibuang. Hari ini olah TKP dilanjutkan kembali untuk mencari jaringan yang diduga janin lainnya. Di hari kedua ini kami masih fokus untuk menemukan sejumlah janin untuk persesuaian dari keterangan tersangka yang mengatakan bahwa periode 15 Mei sampai dengan 27 Juni saat mereka digerebek itu ada kurang lebih sekitar 50 sampai 50 lebih wanita yang sudah digugurkan dan janin-janinnya semuanya dibuang ke kloset. Kemarin kita sudah menemukan satu sel yang diduga itu bagian dari janin berada di saluran. Setelah kami telusuri ke dalam memang ada saluran pipa yang terpecah, ya artinya bahwa ada memang yang air buangan dari kloset itu keluarnya ke selokan. Namun masih ada juga yang kita dalami saat ini di tempat TKP tersangka. Klinik aborsi ilegal ini beroperasi sejak bulan Mei 2023 lalu dan sudah beroperasi selama 1,5 bulan. Sementara itu, tarif yang dikenakan pelaku terhadap pasien mencapai Rp2.500.000 hingga Rp15 juta tergantung dari usia kandungan. Dari Jakarta, Ismalia Ilham Jarkasi, iNews melaporkan. Usai jalani pemeriksaan selama 8 jam, penyidik temukan unsur pidana dalam kasus penistaan agama Pondok Pesantren Al Zaitun. Kasus yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kini masuk ke tahap penyidikan. Pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri. Panji Gumilang diperiksa atas dugaan penistaan agama. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Status kasus penistaan agama Pondok Pesantren Al Zaitun pun telah naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa
ada perbuatan pidana. Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam, Panji Gumilang keluar dikawal sejumlah personel polisi dan para pendukungnya. Panji Gumilang dicecar sebanyak 26 pertanyaan terkait sejarah Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun, struktur kepengurusan organisasi, hingga bukti rekaman dakwah Panji Gumilang yang diduga menistakan agama. Panji pun membantah adanya perlindungan dari sejumlah pihak. Tidak ada. Ada nama Hendro Priyono disebut. Sudah, jangan nyebut-nyebut yang tidak ada hubungan apa-apa. Yang pertama tentunya ditanya tentang riwayat hidup. Sudah dijawab. Keduanya ditanya, pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. Apa yang ketiga? Apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Ini malah nambahin ya. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Nah kan sudah tuh 4 itu. Saya janji 3 keluar 4. Bukti penistaan agama terus siap tetap lanjutkan sama nggak Pak? Belum sampai ke sana. Tapi siap nggak Pak? Siap nggak Pak? Jangan ngomong siap tidak siap. Eksistensi Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pernyataan kontroversial pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang tersebar di media sosial. Desakan pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun pun berdatangan, termasuk dari MUI Jawa Barat. Tak hanya itu, Panji Gumilang pun dilaporkan sejumlah pihak ke polisi atas dugaan penistaan agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Desakan penindakan terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat terus berdatangan. Pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, dinilai terlibat praktek aliran sesat dan penistaan agama. Eksistensi Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menjadi sorotan. Pernyataan-pernyataan kontroversial pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang terus mengundang reaksi. Desakan penindakan terhadap Al Zaitun terus mengalir, termasuk dari MUI Jawa Barat yang mendesak pemerintah bertindak konkret atas pelanggaran yang dilakukan Ponpes Al Zaitun. Rekomendasi kita pemerintah supaya segera menangani ya secara konkret apapun yang terjadi pelanggaran di Al Zaitun itu, baik yang menyangkut pemahaman agama maupun yang menyangkut tindak pidana kan gitu, termasuk administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan. Bisa direkomendasikan saksi penuntutan mungkin? Iya, betul, seperti itu. Iya. Di sisi lain, Panji Gumilang menilai desakan pembubaran pesantren Al Zaitun tidak masuk akal karena Ponpes memiliki kualitas pendidikan yang baik dan mendapatkan akreditasi A. Terus mau membubarkan, masa bangsa Indonesia punya karya swasta, akreditasinya A unggul, disuruh membubarkan, ya buat lagi lah itu, jangan dibubarkan. Kalau ingin, buat lagi. Sementara pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap kurikulum Ponpes Al Zaitun dan memproses dugaan pidana hukum yang dilakukan pimpinannya. Meski demikian, hak santri akan tetap diperhatikan dan Ponpes masih diizinkan menerima pendaftaran. Pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran hukum ya harus ditindak. Berbagai kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaitun menjadi sorotan publik. Mulai dari saf salat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, hingga pernyataan pimpinannya mengenai kitab suci Al-Quran yang menurutnya merupakan kalam Nabi Muhammad SAW.
Aksi demo pun dilakukan berbagai elemen masyarakat di Ponpes Al Zaitun hingga pemerintah pusat turun tangan untuk melakukan penyelidikan.